Berlatar belakang di Okinawa, Jepang tahun 1986. Cerita diawali dengan seorang bocah remaja bernama Daniel yang menyambangi seorang kakek tua bernama Miyagi yang bertempat di dojo, sebuah perguruan karate. Dan ia dikenalkan ke pendahulunya Miyagi bahwa dulu Miyagi sensei lah yang membawa karate pertama ke Okinawa. To Miyagi Family Dojo, you like? That is Miyagi Shinpo Sensei. Who's that? Shinpo Sensei was fisherman. Asked Miyagi bring karate to Okinawa. Go sake, but no fishing. Love sake. Okinawa, wake up of coast. Beralih ke luar negeri, tepatnya di Beijing, China, di sebuah perguruan kungfu milik Tuan Han, tak lain sang legenda hidup kungfu yang sedang melatih para muridnya itu. Dan sesaat kemudian datanglah tamu seorang dokter, sebut saja Ibu Sushi, yang datang ke perguruan ini guna akan menjemput anaknya yang bernama Li Fong untuk diajak pindah ke Amerika. Sesampainya di New York, Amerika, Lee dan ibunya turun dari taksi dan membawa barang mereka menuju sebuah rumah baru yang akan mereka tempati selama berada di sana. Dan malam pun tiba, Lee pamit ke ibunya untuk keluar rumah guna mencari sesuatu. And be careful. Dan Lee pun memasuki toko pizza dan memesan makanan, dan di dalam ia bertemu dengan seorang pria bernama Victor dan anaknya yang bernama Mia. One of whom is my dad. We apologize on behalf of these morons. You need to get back in your car. Pepperoni, sausage and peppers, scrambled. Go 20 miles in any direction, find yourself. Di pagi harinya, Lee yang nampak bersiap untuk pergi sekolah di hari pertamanya di Amerika, dan juga ibunya bersiap berangkat kerja. Sesampainya di sekolah, Lee bertemu seorang guru yang akan mengarahkannya menuju tempat kelasnya yang sebelum itu sudah diberi mandat oleh ibunya Lee. So, we have a lot of work to do. Can we try for the 3-step? Make it to the 4-step, 4-step. Sepulang sekolah, nampak Lee yang sedang berjalan tak sengaja bertemu dengan Mia, penjaga toko pizza semalam, yang sedang kerepotan karena barang belanjaannya jatuh. Dan Lee yang melihat itu seketika langsung membantunya. Sorry, no, it's like I got it. It's all right. Hey, how come your English is stuffed crust? What? And now you're. Mom did her residency in Hong Kong, so I went to. Di saat perjalanan pulang berdua di sebuah tempat, Lee tiba-tiba berhenti karena melihat beberapa orang yang sedang latihan di ruang. Dan Mia pun bertanya apakah ia belajar bela diri. Lantas Lee pun berkata dulu pernah belajar kungfu, tetapi sekarang Lee tidak melakukannya. Lantas Mia melarang Lee berlatih di tempat ini. Just don't train here. But Long time no see. Here, okay? Why not? Because you Daddy owes me a call. tell him. Tried. The old man don't listen. Jim, my dad owes him some money. All right. What are you laughing at? Lee yang masih bersama Mia terlihat sedang berada di toko untuk membeli sebuah spare part, dan Mia nampak sedang bernegosiasi agar mendapat harga murah, tapi gagal. Lee yang melihat itu lantas juga mencoba menegonya, dan terlihat Lee menggunakan bahasa Cina karena pemilik toko itu juga warga keturunan China. Dan alhasil setelah bernego, Lee pun berhasil mendapat harga murah dari sebelumnya. What are you doing? Wow. Yeah. Okay. she didn't know that you're. No, I'm way harder to get than that. Oh, okay. You think you're my boyfriend now? Because you got me 150 off, and in return. Language. You would get so much respect. What? What does that mean? It's a Di day. malam harinya nampak Lee dan ibunya sedang menyantap makan malam, dan Lee pun bercerita bahwa ia sekarang mendapat teman baru bernama Mia. Mia. Mia?
Esok harinya di hari libur, Mia telah berada di depan rumah Lee yang ia bermaksud untuk mengajak Lee jalan-jalan menelusuri kota dengan menggunakan sebuah motor, dan terlihat mereka asik berdua sambil bersenda gurau. Tapi tiba-tiba motor yang mereka naiki mogok di tengah jalan. Engine shot. Come on, are you kidding me? Di dalam kereta menuju arah pulang, mereka berdua didatangi seorang bernama Connor, seorang yang terlihat sebelumnya nampak berlatih karate di sebuah game. Dengan sedikit basa-basi ia bertanya kenapa motornya dan siapa teman laki-laki Mia ini. Nampaknya Connor ini adalah kekasih Mia, dan setelah itu Lee dan Mia ingin beranjak turun dari kereta, tapi tiba-tiba... Where you from, Lee? Don't start. Don't start what? Beijing. Okay, Connor, you can keep walking now. You know Kung Fu? Move. Okay, this is... Come on, let's let the lady pass. Heads up! Lantas Mia mengajak Lee menemui ayahnya dikarenakan mata Lee yang lebam terkena tonjokan, entah itu disengaja ataupun tidak. Yang jelas ia takut pulang dengan kondisi lebam karena takut ibunya marah. Maka dari itu ayah Mia itu membantunya dengan cara menyamarkan bekas lebam itu agar tidak terlihat saat pulang. She taught you? No. Ooh, don't move. You see? Like this. She didn't much like me fighting either. Sure. Ice it before bed and then sleep with a Di tea. pagi harinya Lee kepergok ibunya dengan matanya yang lebam itu. Lantas ibunya memarahinya, dan setelah itu mereka pergi ke suatu tempat di mana Lee sudah ditunggu oleh guru les privatnya yang bernama Alan. Dan ya, ibunya ternyata sudah mencarikan guru baru selain di sekolahnya untuk menunjang belajarnya itu. For the SATs. You gotta get into NYU with these calc skills. What's so funny? Did she do that to your eye? Have you met my mom? Sesampainya di rumah, Lee nampak memandangi sebuah foto, tak lain adalah saudara kandungnya yang sudah meninggal, dan mengingat saat masih latihan kungfu bersama. Dan singkat cerita, di pagi harinya di sekolahan, Lee tak sengaja bertemu dengan Connor yang ia temui sebelumnya di kereta. Lantas terjadilah perkelahian di antara mereka sebelum mereka dipisahkan. You really want to do this, Beijing? Take it easy on you. No hands. Wanna fight Beijing? Find me in the box. Hey, you actually wanna... Di malam harinya saat Lee gabut di rumah, ia lantas melihat motor yang sebelumnya mogok, lantas mencoba untuk memperbaikinya. Tapi di saat itulah datang dua orang tidak dikenal, dan juga terlihat ayah Mia sedang membuang sampah, dan tiba-tiba Victor pun dipukul dari belakang. Melihat itu, Lee yang sedikit menguasai kungfu itu seketika melawan para berandalan itu yang mencoba menghajarnya, dan dengan sedikit usaha Lee pun berhasil mengatasinya. I was gonna rescue you. Teach it? To who? Me. Kembali ke rumah, Lee dan ibunya bersiap untuk perayaan pesta lampion, di mana itu akan dihadiri orang-orang China. Dan setelah kembali di rumah, Lee nampak sedang menelepon gurunya, Tuan Han, yang ada di Beijing. Dan Lee berkata bahwa ia punya kenalan yang meminta dirinya untuk mengajari kungfu darinya. Dan gurunya pun berkata tidak masalah selama itu demi kebaikan. Lantas Lee pun mendatangi Victor, dan saat itu juga ia mulai melatihnya dengan keras. You're slow. You better. When do we start? Come on, I'm not fighting a 150-pound kid. You're half my size. I gotta see what...
Berhari-hari Lee melatih Victor di dalam kereta maupun di toko sambil berjualan pizza dengan penuh semangat dan juga dengan dukungan Mia. Dan malam itu Lee dan Victor sedang nongkrong di toko. Lee mengatakan bahwa ia dulu mempunyai saudara kandung tapi sudah meninggal karena suatu kejadian. Pada malam itu Lee dan saudaranya sepulang dari turnamen dengan membawa kemenangan. Mereka dicegat oleh orang yang dikalahkan dalam turnamen itu. Dan saat itulah saudaranya tewas tertusuk pisau. They cornered us. And pulled a nose, screaming for me to help. I froze. Yeah. I let him. Who did or is going to deal with you. You have to let yourself off the hook, Lee. Keesokan harinya nampak Lee yang sedang belajar dengan guru privatnya itu, dan juga nampak Mia bertanya apakah malam nanti mereka akan pergi ke pasar malam, dan Lee pun akan pergi malam nanti dengan guru lesnya itu. And you're crushing It's like a New York rite of passage. You have to come. We'll be there. Okay, maybe. Be there. Dan malam pun tiba, Lee dan Alannya sudah berada di pasar malam itu tengah menikmati suasana. Dan seketika itu Lee melihat Mia yang ternyata dia juga bersama Connor, orang yang sebelumnya pernah gelut dengannya waktu di sekolah. Dan Lee pun nampak lesu seketika itu juga. Love is in the air. You smell that, man? What else? Okay, I will. It looks good. Told you we were just friends. Singkat cerita, hari di mana pertandingan baku hantam dimulai, dan ya, Victor yang berlatih sebelumnya dengan Lee itu ternyata untuk mempersiapkan turnamen kecil ini. Dan ketika Mia mengajak bicara Lee, karena ia merasa tidak senang setelah melihat Mia bersama Connor di pasar malam sebelumnya. Tapi kondisi itu tidak berselang lama. Not. Yes. Let's just focus on that, okay? This is not helping. We're here. Lee, Why don't you ask Connor? what's going on with you? I don't know. Arrow. Night. That's what this is about. Fine, I get it. Look, Lee, it's complicated. Setelah berdamai ketika akan melakukan cipokan, ayah Mia langsung menghentikannya karena ini adalah saat di mana pertandingan akan dimulai. Dan segera mereka pun bersiap menuju ring. It's your We have. My money's. Wouldn't bet against me, O'Shea. Pertandingan pun dimulai dengan awal yang cukup baik. Baku hantam yang diperagakan Victor pun sangat baik. Tidak sia-sia ia berlatih keras selama ini. Your water, not stone. Namun semua itu tidak berlangsung lama, di mana kecurangan dilakukan oleh pihak lawan. Dan ya, akhirnya bukan kemenangan yang didapat, melainkan Victor harus tumbang berakhir di rumah sakit. Out the way. Hey, we need you! I thought I was clear. Setelah kejadian itu, Lee pun nampak merasa bersalah dengan apa yang sudah terjadi. Sesaat Lee pulang memasuki rumah, Lee merasa ada yang aneh di rumahnya. Dan tidak lama berselang, tiba-tiba
Ya, itu adalah Tuan Han yang memberi kejutan dengan kedatangannya yang tidak disangka-sangka. Lantas mereka pun menjamu Tuan Han dengan makan malam. This is life in the big city. Your new home. Very hip. I just feel like the... You're here. Di hari kemudian, Lee mengajak Tuan Han menjenguk Victor di rumah sakit yang sebelumnya ia terkapar di pertandingan. Dan setelah bertemu, Lee pun merasa bersalah atas apa yang Victor alami saat ini. Melihat hal itu, Han pun mencoba untuk membantunya. Dan setelah itu mereka keluar, lantas Lee bertanya bagaimana cara untuk membantunya. The legendary Shifu. Lee's been... You'd be walking away from everything that you've built. And who knows, maybe it's time for us. Help! Tournament start in 10 days. What was that? In 2 days, I'm going to see my friend. That's the place to train. And where are you going? Dan Tuan Han pun pergi ke Jepang guna ingin bertemu dengan Miyagi, sahabat lamanya itu. Dan saat memasuki rumah, ia melihat foto Miyagi yang sudah wafat. Tak lama berselang, seorang bernama Russo terlihat dan menanyakan Tuan Han siapa yang ia cari. Sorry to tell you this, but Mr. Miyagi, When we spoke, he said, Dan ternyata Tuan Han pergi ke Jepang guna mengajak Russo pergi ke New York untuk meminta dirinya melatih Lee. Dan ia pun tahu akan dirinya seorang sensei Russo dari Miyagi yang dulu sebelum meninggal telah bercerita kepada Tuan Han. Lantas Tuan Han beranjak pergi dan berkata bahwa ia akan menunggunya di Amerika. dojos? yes, but I don't want... My life now, I can't just... It's to me what you mentally to learn Miyagi. Clear it low. You're not listening to me. You in the Big Apple. Beralih ke Lee yang saat itu bersama Alan telah menemukan tempat baru yang dipesan oleh Tuan Han guna dijadikan untuk tempat latihan Lee nanti. Dan singkat cerita, ketika Lee sedang tidur, ia dikagetkan dengan Tuan Han yang sudah kembali dari Jepang dan membangunkannya dan langsung mengajaknya untuk mulai berlatih kungfu. Dan nampak ibunya Lee tidak setuju dengan Tuan Han yang kembali melatih Lee. Get low. Lock. Focus. Even out. Focus. Where did you come up with this? He said I see Bo every time I fall. Get up. Dari sisi Connor juga terlihat sedang melakukan latihan fisik di tempat game. Dan saat Lee terlihat kelelahan dalam berlatih, saat itu juga datanglah seseorang dari Jepang yang sebelumnya Tuan Han memintanya untuk datang. Ya, itu adalah Sensei LaRusso. Dan latihan ini adalah persiapan untuk mengikuti sebuah turnamen 5 wilayah yang salah satu pesertanya tak lain adalah Connor. Dan kedatangan Russo untuk melatih Lee agar Lee menguasai karate dan kungfu dari dua guru yang berbeda, yang itu akan membuatnya lebih kuat. It's impossible for a student to master karate in only... This is interesting. Hey. Oh, good. Shut. We're gonna need karate. We're gonna keep the movements, of Kung Fu. but to win the 5 boroughs... 4 hari sebelum pertandingan awal dimulai, saat santai di balkon rumah, Lee bersama Tuan Han sedang membicarakan tentang hubungannya dengan Mia. Dan Han pun berkata apakah Mia pantas diperjuangkan? Now she's not talking to me anymore. Worth fighting for? I have only one question. Is it worth? She is. Beralih ke Mia yang sedang sibuk melayani pelanggan di tokonya sesaat ia disuruh untuk mengantarkan pesanan pizza ke seseorang. Sesampainya di alamat pemesanan, Mia melihat Lee di sana dan ya itu adalah intrik dari Lee yang memesan pizza agar ia bisa bertemu Mia di tempat di mana itu adalah lokasi yang digunakan latihan karate dan kungfu Lee dalam beberapa hari terakhir. Dan lantas Lee mengajaknya mengobrol sesuatu. Yeah, this is the new gym. You know you don't have to do this. Karate legends are made. Oh, not for my dad. And give us all that fresh start. And plus, if I win, that'd be pretty cool for everyone. Do I have you in my corner? Are you sure? Yeah. I think I'm falling in love with Alice. Just one problem. Yeah.
Esok harinya di mana pertandingan awal akan dimulai di kota New York dan Lee akan berhadapan dengan petarung lain bernama Stephen dengan aturan menang KO poin 8 dan pukulan ke dada 2 poin, dan inilah pertunjukan pertama dari Lee. Setelah memenangkan pertandingan pertama, Lee kembali nampak berlatih dengan keras dengan Tuan Han dan Sensei Russo, di mana ia diajarkan sebuah gerakan teknik penguncian. Everything is one tree. The Kung Fu. Yeah, well, no. Tiba di hari berikutnya ronde kedua di mana Lee tampak akan melakukan pertandingan lanjutan setelah menang di pertandingan awal dan dengan melawan Queen Tornado, dan pertarungan pun berlangsung dengan sangat sengit, dan juga di sisi lain Conor juga mendapat kemenangan. Di toko pizza nampak Mia dan ayahnya yang sudah sembuh dari kejadian sebelumnya. Victor yang melihat foto-fotonya saat bertarung yang sudah dipajang di dinding toko itu. Congratulations. Hari berikutnya ronde keempat di mana Lee melanjutkan pertarungannya untuk memperebutkan posisinya saat ini agar bisa sampai ke final. Dan ya, dalam pertarungannya itu Lee menang dengan mudah atas lawannya dan berhak maju ke partai final. Namun saat mereka mau meninggalkan lokasi, tiba-tiba ada orang mendekat yang ingin berniat mencelakai Lee. Tapi beruntungnya Tuan Han dan Guru Russo sigap menghalau orang tersebut dan mengamankan Lee. Di mana di partai final nanti Lee akan berhadapan langsung dengan Conor yang juga berhasil lolos ke final, dan siapa yang menang nantinya akan diberi hadiah $50.000. Stuffed crust Fong advances to the sky where one fighter will win fifth in Midtown Manhattan. It is a show. Dan di saat latihan terakhirnya Lee yang akan menghadapi Conor, ia pun lantas diberi latihannya cukup keras oleh Russo dan Han agar ia bisa menghadapi Conor nanti dengan lebih kuat, karena di pihak Conor sendiri adalah sosok yang kuat dan sekaligus juara bertahan dalam turnamen ini. Maka Lee pun harus mempersiapkan ini dengan matang. Hey, ready? Be a bigger tiger? Better like this. Maybe in. Just give me a second. Come on. No, guys. Latihan terus berlanjut di mana Lee berusaha keras untuk mengasah kemampuan jurus tendangan terbang sambil berputar ini, dan pada akhirnya Lee berhasil menguasai jurus ini dengan teknik sedikit berbeda. I tried it once on Conor already. Countered it just like that. It's my brother's move, actually. You gonna use it? It's perfect. What do you mean it's perfect? It didn't work. He saw it coming, knocked me down when I landed. Great. Now get on. So you can carry these traditions into the future and remember. Under the kick. Sweep the leg. Dan inilah saat dimana pertandingan final akan berlangsung yang berlokasi di puncak sebuah gedung tinggi di kota Manhattan. Dan sesaat sebelum bertanding, ibu dari Lee datang menemui Lee saat itu guna mendukung langsung Lee dalam pertandingan itu. I am too. Bo would be so proud of you. Now go kick his ass. Sensei? Sesaat sebelum bertanding, terlihat Victor juga berada di sana guna mendukung Lee, dan pada pertarungan ini masih sama aturannya. Kalah KO 8 poin, pukulan badan 1 poin, dan pukulan ke kepala 2 poin. Dan ya, inilah pertandingan yang ditunggu-tunggu. Not going anywhere. Go Beijing. Serangan demi serangan, poin demi poin pun didapat antara Lee dan Conor. Dan saat poin sama-sama kuat mendapat 7, maka pertandingan masih berlanjut. Dan siapa yang akan mendapat poin 1 lagi, dialah yang akan menang. Dan Lee pun menunjukkan aksi terakhirnya itu dengan jurus tendangannya. Dan akhirnya... This is turning out to be a... That's our move.
Ya, kemenangan pun didapat oleh Lee yang berhasil mengalahkan Connor dengan jurus yang sangat memukau. Setelah pertandingan keesokan harinya di toko pizza, Victor dan Mia nampak ramai pembeli. Mungkin karena ini adalah berkah dari kemenangan Lee dan mungkin ini juga yang dimaksud Tuan Han saat di rumah sakit bahwa ia akan membantu Victor. Come visit Beijing. This delivery is going where? Oh, the pizza. If you Dan film pun usai.